Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy dengan NIM 1152511024 dari program studi Teknologi Informasi kelas C. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer mengenai perencanaan rakitan komputer sesuai kebutuhan pengguna. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan setiap komponen yang dipilih, dari alasan pemilihannya berdasarkan kebutuhan pengguna, performanya, harga, hingga kompatibilitas, serta total biaya yang perlu untuk membangun komputer atau PC tersebut. Gambaran umum rakitan ini ditunjukkan untuk kebutuhan mahasiswa teknologi informasi dan pengguna yang membutuhkan perangkat untuk kebutuhan yang pertama adalah pemrograman, kedua adalah pengelolaan data, dan yang ketiga adalah multimedia, yang keempat editing ringan hingga menengah, yang kelima kegiatan perkuliahan online, dan yang keenam produktivitas sehari-hari. Rakitan ini dirancang agar memiliki performa yang baik, harga yang masih terjangkau, serta dapat digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa perlu banyak mengupgrade komponennya di kemudian hari. Oke, baik guys, kita masuk ke dalam komponen komputer yang saya gunakan. Yang pertama adalah prosesor. Nah, di sini prosesor itu atau CPU berfungsi sebagai otak komputer yang bertugas untuk mengelola data, menjalankan instruksi, dan mengendalikan seluruh kerjanya komputer. Nah, di sini merek atau tipe yang saya gunakan adalah Intel Core i5 12400. Nah, sini juga spesifikasi singkatnya memiliki 6 core dan 12 threads, kemudian clock up to 4,4 GHz, kemudian memiliki soket LGA tipe 1700, bisa digunakan tanpa iGPU. Nah, di sini harganya 2 juta rupiah. Kemudian alasan saya milih merek atau tipe ini karena memiliki performa tinggi untuk pemrograman dan multitasking, serta efisiensi dan stabil untuk penggunaan dalam jangka panjang. Nah, kemudian link tokonya. Oke, di sini bisa dilihat ya teman-teman, Intel Core i5. Nah, harganya 2 juta rupiah. Nah, detail produknya ini guys, bisa dilihat secara detailnya spesifikasinya. Terus di sini stoknya masih 979 itu masih banyak. Nah, kemudian terjualnya udah lumayan, terus bintangnya 5. Detailnya bisa dicek langsung di linknya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke komponen berikutnya, ada FGA. FGA di sini ada atau disebut juga video graphics adapter. Nah, di si FGA ini berfungsi sebagai pengelola data grafis dan menampilkan gambar, video, animasi, serta game ke monitor. Nah, di sini merek atau tipe yang saya gunakan adalah Asus Dual RTX 3050 dengan kapasitas 6 GB. Sini spesifikasi singkatnya GPU GDDR6 GB, support ray tracing dan DLS. Kemudian juga memiliki dual fan cooling. Harganya hampir 4 juta ya guys. Di sini 3.990.000. Alasan saya milih merek atau tipe ini karena untuk mendukung kebutuhan grafis, editing, dan multimedia. Karena menurut saya performanya juga udah cukup tinggi dan lebih future-proof. Nah, di sini link penjualannya. Nah, di sini ada harganya 3.990.000. Sini juga ada detail produknya banyak banget. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat detailnya di sini ya. Nanti linknya akan saya sepilkan. Nah, di sini sisanya masih 10 teman-teman. Masih sedikit ya teman-teman.
Oke, kita lanjut ke komponen berikutnya. Komponen yang ketiga adalah motherboard. Nah, di sini motherboard berfungsi sebagai papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen komputer agar dapat berkomunikasi dan bekerja sama. Nah, kemudian spesifikasi singkatnya di sini memiliki soket LGA 1700, kemudian support RAM DDR4, kemudian slot NVMe, kemudian memiliki form faktor MATX. Nah, di sini harganya teman-teman 1.588.000. Alasan saya memilih motherboard ini karena kompatibel dengan prosesor yang saya gunakan, yaitu Intel Core i5 ini Gen 12, stabil juga dan memiliki fitur yang cukup lengkap. Nah, di sini ada link tokonya teman-teman. Kita buka. Di sini ada harganya sama ya seperti yang di Excel saya, 1.588.000. Nah, di sini juga ada spesifikasi detail produknya. Nah, mungkin detailnya bisa dibaca teman-teman nanti ya. Kemudian stoknya sisa 6 ternyata teman-teman. Mungkin teman-teman harus lebih cepat membelinya. Oke, kita lanjut ke komponen berikutnya, yaitu RAM. Nah, RAM atau Random Access Memory di sini berfungsi untuk menyimpan data dan program yang sedang dijalankan agar dapat diakses dengan cepat oleh prosesor. Nah, di sini semakin besar RAM, maka semakin banyak aplikasi yang dapat dijalankan secara bersamaan. Nah, di sini saya menggunakan merek atau tipe RAM Kingston Fury Base, kapasitas 16 GB, kit DDR4, kecepatan 3200 mHz. Spesifikasi singkatnya RAM 16 GB, 2x8 GB, berarti 2 keping teman-teman. Masing-masing kepingnya memiliki kapasitas 8 GB. Kemudian kecepatan yang ditawarkan adalah 3200 mHz dan memiliki dual channel. Nah, di sini harganya 800.000. Nah, alasan saya memilih merek ini karena menurut saya mampu menjalankan multitasking dengan lancar dan memiliki kualitas yang stabil. Oke, di sini ada link tokonya, link pembeliannya. Nah, di sini harganya 801.000. Detail produknya ini bisa dilihat lagi teman-teman. Nanti bisa dicek langsung di linknya. Terus stoknya 996 lagi teman-teman. Masih banyak. Oke, lanjut ke komponen berikutnya, itu yang kelima, storage atau penyimpanan. Storage atau penyimpanan ini berfungsi sebagai penyimpan sistem operasi, aplikasi, dan data penggunaan secara permanen. Nah, di sini merek atau tipe yang saya gunakan adalah WD_BLUE SN570 dengan kapasitas 500 GB NVMe. Nah, spesifikasi singkatnya SSD, menggunakan SSD, storage-nya NVMe M2, kapasitasnya 500 GB, terus kecepatan baca dan tulisnya sangat tinggi teman-teman. Nah, di sini harganya 797.000. Kemudian alasan saya menggunakan tipe ini karena untuk mempercepat booting dan loading aplikasi serta cukup untuk menyimpan sistem operasi dan software penting. Nah, di sini ada link tokonya teman-teman. Nah, di sini harganya 797.000. Detail produknya bisa dicek langsung dan di sini ternyata ada garansi resmi 5 tahun teman-teman kalau beli di sini. Kemudian stoknya masih 994. Wah, masih banyak ternyata. Oke, kita lanjut ke komponen berikutnya. Ke komponen ke-6, power supply. Power supply di sini berfungsi sebagai pengubah listrik dari sumber listrik menjadi daya yang
sesuai dan mendistribusikannya ke seluruh komputer saat digunakan. Nah, power supply di sini merek dan tipe yang saya gunakan adalah Crosshair CP550, sertifikasi 80 plus bronze. Nah, spesifikasinya ada di sini PSU 550 watt, kemudian sertifikasi 80 plus bronze. Kemudian juga efisiensinya tinggi. Nah, sini harganya Rp950.000. Alasan saya menggunakan power supply ini karena mampu memberikan daya yang stabil dan aman untuk seluruh komponen saat kita menjalankan komputer. Sini ada tokonya, kita buka toko pembeliannya, link pembeliannya. Nah, ini harganya Rp950.000. Detail dan spesifikasinya bisa dicek teman-teman lagi langsung di linknya di tokonya. Nah, stoknya masih 17, masih sedikit ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke komponen berikutnya, ada casing. Nah, casing di sini berfungsi sebagai tempat atau pelindung semua komponen komputer serta membantu sirkulasi udara dan pendinginan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Nah, di sini merek atau tipenya ada Testware Nexus C Wedge ATX Tempered Glass include 3 fan. Nah, sini spesifikasinya casing ATX, kemudian template-nya glass, include 3 fan dan airflow-nya baik. Harganya Rp605.000. Di sini alasannya karena memiliki desain modern, kemudian airflow-nya optimal dan mendukung komponen ukuran besar. Sini ada tokonya, langsung saja kita buka. Sini ada Testware Nexus C Wedge ATX Tempered Glass include 3 fan. Harganya Rp605.000. Nah, detail produknya ini banyak, bisa teman-teman cek lagi di tokonya langsung. Wah, stoknya unlimited. Berapa nih? 99.998. Masih banyak ya teman-teman, ratingnya juga 5. Oke, kemudian kita lanjut ke komponen berikutnya, ke monitor. Monitor di sini berfungsi sebagai perangkat output yang menampilkan hasil proses dari komponen komputer dalam bentuk gambar, teks, atau video. Nah, di sini tipe atau merek yang saya gunakan adalah LG 24MP 400. Nah, ukurannya 23,8 in. Spesifikasinya juga sama, ukurannya 23,8 in, menggunakan LED 1920 dikali 1080 dengan ukurannya 6.9 nih, 5 ms, HDMI 60,5 cm, pixel full HD LCD hitam. Nah, di sini harganya adalah Rp1.615.000. Sini alasan saya karena nyaman untuk mata dan cocok untuk penggunaan belajar dalam waktu yang lama teman-teman, biar mata nggak terlalu capek. Nah, kemudian sini ada tokonya. LG. Nah, harganya Rp1.615.000 dengan stok 12, masih 12. Terus detail produknya bisa dicek langsung oleh teman-teman karena ini banyak teman-teman. Oke, kita lanjut ke komponen berikutnya, yaitu keyboard dan mouse. Di sini keyboard ini merupakan perangkat input yang digunakan untuk memasukkan huruf, angka, simbol, dan perintah ke komputer. Di sini saya menggunakan merek atau tipe Logitech MK120. Nah, spesifikasinya keyboard plus mouse USB, plug and play, dan juga ergonomis. Harganya Rp180.000 teman-teman. Di sini alasan saya karena menurut saya awet, nyaman, dan sesuai untuk kebutuhan perkantoran maupun untuk belajar mahasiswa. Kemudian di sini ada link pembeliannya, link tokonya. Harganya Rp180.500. Sini ada spesifikasinya. Terus stoknya sisa 154. Oke, teman-teman, kita lanjut. Detailnya bisa
cek lagi teman-teman di linknya. Kita lanjut ke komponen berikutnya adalah headset. Di sini headset merupakan perangkat input yang digunakan untuk mendengarkan suara dan berkomunikasi melalui mikrofon. Nah, di sini headsetnya saya gunakan, merek tipenya adalah Rexus Headset Gaming Phonic F30 dengan LED RGB free splitter. Nah, di sini spesifikasinya headset over ear, mix fleksibel dan memiliki jack ukuran 3,5 mm dan juga memiliki LED RGB serta includes filter. Harganya adalah 187.000. Murah banget, teman-teman. Kemudian di sini ada alasan saya karena lebih nyaman untuk penggunaan jangka lama, memiliki tampilan yang menarik juga, ada RGB-nya serta kualitas suara dan mic-nya cukup baik untuk multimedia dan komunikasi online. Nah, di sini kita langsung ke link pembeliannya. Oke, harganya sama ya teman-teman. Kita genapin jadi 187.000. Nah, detail dan spesifikasinya bisa dicek langsung ke tokonya. Stoknya banyak banget, 99.999 unlimited. Oke, kita lanjut ke komponen berikutnya. Ada webcam. Nah, webcam di sini adalah kamera digital yang digunakan untuk mengambil gambar atau video serta melakukan video call dan konferensi online. Kayak Zoom bisa digunakan webcamnya. Di sini merek atau tipenya saya gunakan EYSC 1080p Full HD webcam wide mix ultra wide angle. Resolusi spesifikasinya adalah resolusi Full HD 1080p, built-in mikrofon, ultra wide angle. Kemudian ada kabelnya USB sepanjang 1,5 meter dan bisa langsung plug and play. Kemudian harganya adalah 139.000. Kemudian alasan saya milih webcam ini karena memiliki kualitas video Full HD yang jernih untuk pembelajaran online, meeting dan video conference. Fitur ultra wide angle memungkinkan area tangkap gambar lebih luas sehingga lebih nyaman digunakan saat presentasi atau diskusi kelompok. Nah, selain itu juga webcam ini mudah dipasang tanpa drive tambahan dan memiliki harga yang terjangkau, murah sesuai budget pelajar, mahasiswa. Oke, baik teman-teman, total dari rakitan saya ini komponennya adalah 12.852.000. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai perencanaan rakitan komputer pada tugas mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer ini. Dari hasil perencanaan ini dapat disimpulkan bahwa pemilihan komponen harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna, performa, harga, dan kompatibilitas agar hasil sistem komputer yang optimal dan efisien. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah dari perkataan saya menyampaikan presentasi ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.